Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi biologi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Denny Junianto, NIM 41, Aulia Ribita Firna, NIM 35, Elvina Irma Ardiningrum, NIM 23, dan Alvito Dinova Setiawan, NIM 33. Pada video kali ini, kami akan mengajak kalian menjelajahi alur informasi genetik, yaitu proses penting yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup menyimpan, menyalin, dan mengekspresikan informasi genetik di dalam sel. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir ya, karena kami akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Setiap makhluk hidup, mulai dari bakteri mikroskopis hingga manusia, memiliki sistem luar biasa yang mengatur bagaimana tubuh tumbuh, berkembang, dan berfungsi. Sistem tersebut dikenal sebagai aliran informasi genetik. Aliran informasi genetik menjelaskan bagaimana informasi yang tersimpan di dalam DNA dapat diterjemahkan menjadi protein yang menentukan sifat dan fungsi sel. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan informasi genetik secara bertahap, mulai dari struktur dasar DNA, peran RNA, replikasi DNA secara semi-konservatif, hingga proses transkripsi dan translasi yang akhirnya menghasilkan protein. DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan molekul utama penyimpan informasi genetik. DNA tersusun atas unit-unit kecil yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin atau A, timin atau T, guanin atau G, dan sitosin atau C. Basa-basa ini berpasangan secara spesifik. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Struktur DNA berbentuk heliks ganda atau tangga spiral. Sisi tangga dibentuk oleh rangka gula dan fosfat, sementara anak tangga dibentuk oleh pasangan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen inilah yang menyimpan kode genetik dan menentukan informasi biologis suatu organisme. DNA tersimpan di dalam inti sel pada organisme eukariotik dan berfungsi sebagai cetak biru kehidupan. Meskipun DNA menyimpan informasi genetik, DNA tidak dapat langsung menghasilkan protein. Disinilah RNA atau ribonucleic acid. Pernah dengar tentang RNA? Kalau DNA itu seperti buku resep kehidupan, maka RNA adalah kurirnya. RNA atau ribonucleic acid adalah molekul penting dalam sel yang berperan membawa dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA agar bisa digunakan oleh tubuh. Secara sederhana, RNA membantu sel membuat protein, dan protein inilah yang membentuk tubuh kita, mulai dari otot, hormon, hingga enzim. RNA tersusun dari rantai tunggal dan memiliki 4 basa nitrogen, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Berbeda dengan DNA yang memakai timin, RNA memakai urasil. Ini salah satu ciri khas RNA. Nah, RNA ternyata tidak cuma satu jenis. Ada 3 jenis utama RNA yang bekerja sama seperti tim profesional. Pertama, mRNA atau messenger RNA. Tugasnya membawa pesan dari DNA di inti sel menuju ribosom. Ibaratnya, mRNA itu seperti salinan resep yang siap dimasak. Kedua, tRNA atau transfer RNA. tRNA bertugas membawa bahan-bahan pembentuk protein, yaitu asam amino, ke ribosom. Bisa dibilang, tRNA adalah kurir bahan masakan. Ketiga, rRNA atau ribosomal RNA. rRNA membentuk ribosom, yaitu dapur tempat protein dibuat. Tanpa RNA, informasi dari DNA tidak akan pernah berubah menjadi protein. Artinya, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, meskipun ukurannya kecil, RNA punya peran yang luar biasa besar dalam menjaga kehidupan. Bayangkan, di dalam setiap sel tubuh kita, ada sebuah buku petunjuk kehidupan yang sangat penting. Buku itu bernama DNA. Agar sel bisa membelah dan membentuk sel baru, DNA harus menggandakan dirinya terlebih dahulu. Proses inilah yang disebut replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi dengan cara yang sangat unik, yaitu semi-konservatif.
Semi-konservatif berarti setiap DNA baru terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Jadi, DNA tidak menggandakan diri secara sembarangan, tetapi tetap menyimpan sebagian dari dirinya yang lama. Cerita ini dimulai ketika DNA membuka diri seperti resleting. Enzim bernama helikase bertugas membuka dua untai DNA yang saling berpilin, memutus ikatan antar basa nitrogen. Setelah terbuka, masing-masing untai lama berfungsi sebagai cetakan. Disinilah untai baru mulai dibentuk. Enzim DNA polimerase kemudian datang dan menyusun nukleotida baru yang sesuai. Akan selalu ada pasangan yang tepat, adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin. Proses ini terjadi di kedua untai DNA secara bersamaan, hingga akhirnya terbentuk dua molekul DNA yang identik. Hasilnya luar biasa. Setiap molekul DNA baru memiliki satu untai lama dan satu untai baru. Inilah mengapa disebut replikasi semi-konservatif. Dengan cara ini, informasi genetik dapat diwariskan dengan akurat dari satu sel ke sel berikutnya. Tanpa replikasi DNA yang tepat, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA, tepatnya mRNA atau messenger RNA. Ibaratnya, DNA adalah buku resep di perpustakaan inti sel, dan mRNA adalah salinan resep yang siap dibawa ke dapur. Proses transkripsi terjadi di inti sel dan melibatkan enzim penting bernama RNA polimerase. Proses ini berlangsung dalam 3 tahap utama. Tahap pertama, inisiasi. RNA polimerase menempel pada bagian DNA yang disebut promotor. Disinilah tanda mulai menyalin berada. DNA kemudian terbuka dan proses transkripsi pun dimulai. Tahap kedua, elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang DNA cetakan. Sambil berjalan, enzim ini menyusun rantai RNA dengan pasangan basa yang sesuai. Adenin berpasangan dengan urasil dan sitosin dengan guanin. Rantai mRNA pun makin panjang. Tahap ketiga, terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai sinyal berhenti, proses transkripsi selesai. mRNA yang terbentuk dilepaskan dan siap melanjutkan perjalanan keluar dari inti sel. Kesimpulannya, transkripsi adalah langkah awal penting dalam ekspresi gen. Tanpa transkripsi, sel tidak bisa membuat protein yang dibutuhkan untuk kehidupan. Setelah DNA ditranskripsi menjadi mRNA, perjalanan informasi genetik belum selesai. Sekarang, mari kita lanjut ke tahap berikutnya yang tak kalah penting, yaitu proses translasi, proses menerjemahkan kode genetik menjadi protein. Proses translasi terjadi di ribosom, pabrik protein di dalam sel. Ribosom akan membaca pesan yang dibawa oleh mRNA dalam bentuk kodon, yaitu rangkaian 3 basa nitrogen. Ribosom menempel pada mRNA dan mulai membaca kodon awal, biasanya AUG. Kodon ini memberi sinyal untuk memulai translasi dan membawa asam amino pertama, yaitu metionin. Tiap tRNA membawa satu asam amino dan memiliki antikodon yang cocok dengan kodon pada mRNA. Ribosom akan menyusun asam-asam amino ini satu persatu dan menghubungkannya dengan ikatan peptida, membentuk rantai panjang yang disebut rantai polipeptida. Proses ini terus berlangsung sampai ribosom menemukan kodon stop, seperti UAA, UAG, atau UGA. Inilah tahap terminasi. Translasi pun berhenti, dan rantai polipeptida dilepaskan dari ribosom. Rantai polipeptida ini kemudian akan mengalami pelipatan dan pemrosesan lebih lanjut, hingga menjadi protein fungsional yang siap menjalankan berbagai tugas penting dalam tubuh, seperti membentuk enzim, hormon, atau struktur sel.